Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkur wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, para hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Al-Istiqamah Pondok Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan ketua pengajian kita, orang tua kita Ustaz Bapak Haji Mahdi Mansur beserta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan khususnya Bapak Haji diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa berkumpul dengan kita lagi ngaji bareng-bareng, karena kalau ada yang lebih tua, ada orang tua lebih berkah pengajian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang ini adalah kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ya, sekarang yang mau kita bahas adalah furudul ghusli. Fardunya mandi. Jadi untuk mandinya itu bisa sah harus memenuhi fardu-fardunya. Ada berapa? Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun furudul ghusli ithnani. Fardunya mandi ithnani ada dua ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya mandi ini tidak bisa sah, ya, tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya dua perkara ini. Satu saja kurang, maka wudunya mandinya enggak sah. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama an-niyatu, niat. Mandi harus niat. Ini kita membahas nih mandi wajib nih ya. Jadi mandi baik wajib maupun sunnah harus niat. Nah, sekarang yang kita bahas sekarang ini mandi wajib dulu. Ya, bagaimana cara niat mandi wajib? Kemarin kan kita udah tahu tuh penyebab mandi ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji,
memasukkan atau kemasukan kepala kemaluan ke dalam kemaluan, ya. Wa khurujul mani, keluar air sperma, wal haidu, haid, wan nifas, wal wiladah, melahirkan, wal maut, kematian, ya. Berarti kalau terjadi salah satu dari itu, kita wajib mandi. Nah, ketika mandi, yang pertama perlu kita perhatikan harus niat, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, supaya kita bisa membedakan ini mandi apa. Karena mandi ada mandi yang hukumnya wajib, kayak tadi tuh, ya, apabila terjadi salah satu penyebabnya. Ada mandi sunnah nanti, dan itu jenisnya banyak, ya. Ada mandi mubah, ya, mandi mubah, mandi biasa, tiap hari mandi kan, mandi juga sama, guyur badan juga. Ya, ada mandi haram nanti hukum itu. Ini dari segi hukum, ada mandi yang haram kayak mandi kita lagi puasa berendam, makruh maaf. Ada mandi makruh. Kita lagi puasa berendam di bak atau berendam di kolam renang, itu makruh tuh, takutnya air masuk. Ada mandi yang haram, ada yang sah, ada yang tidak sah. Haram yang sah bagaimana? Haram yang sah mandinya orang yang mandi wajib, air nyolong, tuh, ya, itu sah tapi haram, ya. Ada yang tidak sah, gimana? Mandi wajib bagi orang perempuan yang masih haid mau mandi harus besar lagi, ini nggak boleh. Nggak sah, jelas ya. Baik. Kemudian gimana niatnya? Nah, cara niatnya, ya, fayanwil junubu raf'al janabah. Yang junub silakan niat nawaitul ghusla li raf'il janabah. Bahasa kita, saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas junub. Ya. Junub itu apa? Tadi yang pertama, yang tiga tuh. Junub itu memasukkan kepala kemaluan, atau kemasukan kepala kemaluan, atau keluar air sperma. Ini namanya hadas janabah. Orangnya namanya junub. Ya, saya niat mengangkat hadas janabah, atau saya niat mandi junub, gitu, mengangkat hadas junub. Ya, itu aja. Adapun kalimat karena Allah Taala nggak wajib. Yang penting niatnya saya niat mengangkat hadas janabah. Atau kalau haid, ya, nawaitu raf'a hadatsil haid. Atau nifas, nawaitu raf'a hadatsin nifas. Kalau melahirkan, nawaitu raf'a hadatsil wiladah, itu boleh, ya. Atau boleh kita niat nawaitul fardhul ghusli, udah gitu aja. Saya niat mandi wajib, selesai udah. Ya, nggak nyebutin hadasnya apa nih hadasnya, enggak. Saya niat mandi wajib, selesai. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Apapun hadasnya terserah, yang penting hadas besar aja. Ya, bebas, lebih gampang. Atau boleh juga nawaitu raf'al hadas. Saya niat mengangkat hadas walaupun nggak nyebutin besar, nggak apa-apa. Ya, cukup tuh. Tapi nggak boleh kita cuma niat nawaitul ghusla, nggak sah. Saya niat mandi, nggak sah. Mandi apa? Ya, mandi kan banyak tadi hukumnya beda-beda. Ya, harus jelas mandinya mandi apa. Ya. Dan juga nggak boleh nawaitut thahara. Saya niat bersuci. Bersuci apa? Bersuci ada dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci dari najis, kan beda-beda. Ya, jadi harus jelas. Ya, ibu silakan kalau yang bingung hadasnya gimana, udah nawaitul ghuslal wajib atau nawaitu fardhul ghusli. Saya niat mandi wajib, atau saya niat mengangkat hadas besar, atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas, itu cukup dah. Ya, daripada bingung-bingung. Paham ya? Baik. Ini bagi orang yang sehat kayak kita. Tapi bagi orang yang punya penyakit salisil mani, ingat kemarin kalau dalam bab wudu ada orang namanya penyakit salisil baul, beser, kencing mulu. Itu kan nggak boleh tuh niat mengangkat hadas kecil, nggak boleh. Karena hadasnya nggak terangkat. Ya kan lagi wudu kencing lagi, untuk kencing lagi. Itu kan berarti nggak terangkat hadasnya. Yang boleh apa niatnya? Niatnya itu boleh istibahati shalah. Nawaitul wudu listibahati shalah. Ya, atau nawaitul wudu listibahati fardhis shalah. Saya niat wudu untuk diperbolehkan mengerjakan salat fardu. Kenapa? Karena hadasnya nggak bisa terangkat. Ya. Nah, begitupun dalam kasus ini. Kalau ada orang salisil mani, keluar mani mulu, ya, penyakit, ya, keluar mani, ya, baru mandi, belum selesai, keluar lagi mandinya.
Ya, mandi lagi, keluar mandi lagi. Kan kesian. Nggak rapi-rapi mandinya nih. Gimana? Maka dia tetap mandi nggak apa-apa. Keluarin dulu mandinya sebisanya, lalu dia niat mandi, nawaitul ghusla listibahati fardhi shalah. Maka niatnya gitu. Saya niat mandi untuk diperbolehkan sholat. Jelas ya? Karena kalau niat mengangkat hadasnya nggak terangkat. Tapi nggak tahu ada nggak orang penyakit gitu. Ini di fikih dibahas. Karena ada aja bisa jadi kemungkinan ada penyakit begitu. Kalau kencing aja bisa anyang-anyangan bisa aja. Ya mungkin air mandi bisa begitu juga. Apalagi penyakit. Jelas ya? Baik. Kemudian ini yang pertama harus niat. Yang kedua fardunya wa ta'mimul badani bil ma. Ya. Maaf sebentar. Dan ketika niat, ini caranya niat muqtarinatan bi awwali maghsulin, berbarengan dengan bagian tubuh yang disiram. Jadi kalau kita mandi, kalau mandi sekarang rumah orang rata-rata pakai shower misalnya. Itu gampang tuh. Memang yang afdal itu mandi dari atas airnya. Boleh aja kita kaki dulu, boleh aja. Cuma sebenarnya gini, ntar ada sunnah-sunnahnya. Ini saya bahas yang wajib dulu. Ya, misalnya kita mandi pakai shower. Begitu air mengenai kepala kita, hati kita niat. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Ya, terserah ibu mau yang mana. Nawaitu fardhul watul ghusli, saya niat mandi wajib, terserah yang mana aja boleh. Jadi harus berbarengan dari air ketika menyentuh tubuh. Mau bagian mana aja boleh. Mau dari atas, mau dari samping, dari depan, dari belakang, dari bawah, boleh, nggak masalah. Yang penting waktu niat bareng sama kita menyiram air. Ya, Ustaz, misalnya gini, saya nyiram pakai gayung. Begitu siraman pertama, saya belum niat, udah basah setengah nih. Begitu yang kiri saya siram pakai gayung baru niat. Cukup mandinya? Belum. Yang kanan wajib disiram lagi. Karena waktu nyiram badan yang kanan dia belum niat mandi. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Jadi harus niat. Atau misalnya Ustaz, saya niat dulu Ustaz nih. Siapin air di gayung, saya niat nawaitul ghuslal wajib lillahi taala. Cukur. Waktu lagi nyiram air, niat ya? Enggak, sah apa enggak? Ini udah niat nih, ambil air nih, nawaitul ghusla rafil hadatsil akbar. Cukur. Nyiram air. Waktu nyiram enggak niat, sah apa enggak? Enggak sah. Karena enggak bareng. Harus bareng, enggak boleh niat dulu baru nyiram, atau kebalikan, nyiram dulu. Udah basah, nawaitul rafil hadatsil akbar. Enggak boleh enggak? Enggak boleh. Harus bareng. Jelas ya? Kalau ibu ragu, ada orang was-was bareng apa enggak ya? Ya gampang, ibu ambil gayung, siram pelan-pelan. Ya, nah sambil air turun, niat itu, udah cukup. Atau kalau punya shower, nyalain shower, bawa showernya niat, boleh. Ya, paham ya? Jadi jangan was-was, kan ini gampang niat, nggak susah. Ya, jangan bikin was-was, jadi akhirnya kita repot sendiri, air habis, nggak rapi-rapi mandinya. Ya. Belum. Terus itu mulu. Ya, ribet sendiri ya. Dan itu penyakit, jangan diikutin kalau was-was tuh. Ya. Kalau diikutin sekali terus-terusan ntar tuh. Ya. Sama kayak orang mau takbir sholat begitu juga tuh. Kan niatnya bareng sama takbir. Allah. Terus ya Allah. Nggak rapi-rapi niatnya. Ya, jangan ragu. Biasa aja, yakin aja udah. Ya. Sampai sini jelas? Ya. Baik. Kemudian wa ta'mimul badan. Yang kedua adalah meratakan badan bil ma'i dengan air. Badan ini maksudnya bagian tubuh badan kita, bagian tubuh manusia, ya, itu semua wajib dikenai air, ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib kena air, ya. Begitu juga bagian tubuh kita termasuk adalah dhufr, ya, kuku walaupun bukan kulit, cuma bagian ya badan kita juga itu wajib kena. Berarti nanti ya wajib menyampaikan air ya sehingga sehingga air tidak terhalang bisa sampai ke dalam bagian tubuh bagian luar tubuh kita. Kalau ada yang menghalangi, misalnya ibu pakai kuteknya anti air waterproof, ibu mandi maka belum sempurna. Kalau ibu selesai mandi baru sadar ya kuteknya belum dihilangin, maka wajib ngulangin kuteknya. Lalu nggak usah ulangin mandi, siram aja kukunya yang belum kena air. Kuku panjang nggak masalah.
yang penting nggak ada kutek yang menghalangi air sampai ke kuku. Ya, kecuali sekarang ada kutek syar'i. Katanya kalau dikeletek pakai air ya bisa hilang. Nah, itu hilangin dulu, tetap harus hilangin dulu. Ya. Tapi kalau kutek yang konvensional yang lama, wah itu harus pakai cairan tuh. Nggak bisa hilang pakai air, nggak bisa dia. Ya, jadi ada cairannya. Aseton apa namanya? Ya, aseton buat ngilangin itu tuh. Iya, istri saya suka minta tolong beliin. Oh, udah aseton bang, buat ngilangin kutek gitu ya. Karena kalau nggak pakai itu nggak bisa hilang. Kalau cat pakai thinner tuh bisa. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian ini bagian luar termasuk bibir, ya. Dan juga yang perlu diperhatikan itu ketika mandi, kadang ada sesuatu yang bisa mencegah air adalah diantaranya belek atau tai mata. Kalau kita bangun tidur, ya, misalnya kumpul sama istri nih, atau ibu kumpul sama suami nih, malam, ya langsung tidur, nggak mandi dulu, kan ngantuk malam-malam nih tidur. Bangun-bangun belekan sini, apalagi kalau beleknya kering. Ini dikhawatirkan kalau nggak dihilangin dulu akan mencegah masuk air ke bagian ujung mata. Makanya sebelum mandi atau wudhu tuh ambil basahin tangan, hilangin dulu ini, angkat, ya pakai tangan yang basah supaya dia bisa lunak lagi. Ya, khawatir nanti mencegah air sampai ke kulit. Begitu juga perhatiin ibu-ibu yang suka make up, ya, yang suka pakai foundation, pakai bedak, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai eyeliner, pakai alis, ya, itu pakai lipstick. Nah, maaf, ya, kalau ibu mau pakai make up, mau dandan, siap-siap nanti kalau wudunya batal, siap-siap hilangin. Karena kalau ibu nggak hilangin secara keseluruhan, semuanya loh. Saat saya alis doang ya, lipstick biarin, nggak bisa, semuanya hilang. Karena ini semua harus kena air. Kalau ibu mau mandi junub nih, ya, atau wudhu. Karena kalau nggak dihilangin, berarti ada bagian dari wajah yang air nggak masuk ke situ. Karena kehalang sama bedak. Apalagi kalau bedak buat kondangan, bedak buat acara fashion show, bedak artis, itu tebal-tebal banget itu. Ya. Kadang kita, ya, perempuan kalau pakai bedak terlalu tebal, kadang kelihatan aneh gitu. Ya. Tapi nyata, ya. Kadang kita di Alfa atau di mana gitu ada kasir, ya kan, pakai bedak kan cakep kelihatannya ya, tangannya hitam lah, kan dia begini nih, ini pas silakan tangannya hitam ini putih lah, aneh, belang berarti itu, iya, nggak asli kulitnya. Ya kalau tangan putih, ininya putih aja, ada asli itu baru tuh, ya kelihatan dari tangannya. Jadi hati-hati, yang suka pakai make up dihilangin, yang suka pakai ini bulu mata extension, nah, copotin kalau mandi junub atau wudhu, karena dia pakai lem, ya, lemnya itu akan menempel di rambut atau di bulu mata yang asli, sehingga ya mencegah air mengenai bulu mata yang asli. Hati-hati nih yang suka pakai bulu mata cetar membahana, bulu mata badai, ya, hati-hati. Begitu juga kalau ibu ini suka pakai hair extension, rambut sambungan. Hati-hati nih. Ini kadang mama perempuan karena memang kodratnya pengen kelihatan cantik, tapi kadang nggak ikut aturan syariat. Ya, akhirnya yang penting cakep Ustadz. Ya, mau rambut disambung kek, mau alis ditato kek, apa-apa dah, yang penting cakep. Gitu. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang, itu saya suka lihat iklan di Facebook, cowok yang palanya botak, ya, sekarang digambar begini, ya, gambar, lalu ada rambut palsu, udah ada lemnya, plastik ada lemnya, ada stiker gitu ya, udah dipasin, tinggal pasang ulang, plek, tinggal disisir-sisir, ya. Ini kalau wudhu mungkin aman lah, masih bisa di sini, masih di sini. Cuma kalau mandi junub, copot, itu kelet. Hah? Iya tuh dia masalahnya. Ya. Nah, saya nggak paham kalau ditanam tuh gimana itu. Ya kalau seandainya satu-satu, masya Allah. Ya. Nah kalau seandainya ditanam sampai mencegah air masuk ke pori-pori, nggak sah tuh mandinya. Udahlah, kita normal aja, apa adanya aja.
Emang udah waktu ya botak gitu aja. Ya. Kan lu udah pernah cakep, udah pernah muda, udah pernah ganteng, pernah cantik, udah biasa aja. Ini kadang perempuan saya ngeliat, aduh, ya ada rumah klinik beauty house of beauty apa tuh namanya. Istri saya ngeliatin, bang, lihat bang sini, dimasukin benang bu, pakai jarum, masukin terus ditarik, jadi yang tadinya keriput jadi kenceng lagi. Allah, perempuan ada aja dah pengen cakep begitu, ya. Jangan sampai begitu dah, ya. Akhirnya ntar nggak inget umur, ya, merasa muda terus, lupa sama mati, ya, dipikir masih muda. Disemir boleh selama bukan pakai semir warna hitam. Ibu mau nyemir warna merah, coklat, ya. Istri saya kadang kalau nyemir dia warna bronze, warna blonde gitu, ya, coklat bule-bule gitu, ya. Emang orangnya putih, ya cocok aja, ya, disesuaikan aja sama warna kulit, ya. Ibu kalau biasanya kalau orang kulitnya putih pakai warna apa aja masuk. Cuma kalau orang kulitnya hitam, ya jangan belagu-lagu pakai warna-warna pirang. Jadi kayak orang negro kepanasan gitu jadinya, ya. Ini coklat, yo blonde, ini hitam, ya Allah, ini gak cocok, ya. Yang cakep gimana ya, yang wajar aja. Hah? Iya, sekarang gini. Pertama, mewarnai rambut dengan warna selain hitam boleh. Bagaimana kalau hitam? Hitam nggak boleh kecuali 2 orang. Satu, istri yang diperintahkan suaminya atau dapat izin dari suaminya. Yang kedua, laki-laki yang udah tua, udah ubanan, yang ingin pergi berperang melawan orang kafir. Ini boleh ngecat rambut biar kelihatan muda, sehingga musuh takut kelihatannya dari jauh, anak muda semua nih gitu ya. Kalau istri boleh, baik suaminya nyuruh, mah rambut cat apa hitam biar muda lagi gitu ya. Atau ibu izin, Pak, boleh nggak Pak mama cat hitam biar seger lagi? Oh, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau suami nggak ngizinin atau ibu nggak bilang, main cat aja haram. Dan tidak sebaliknya, maksudnya tidak sebalik gimana? Kalau suaminya udah ubanan, istri nyuruh, bang, itu cat apa bang biar muda lagi. Ini tua amat. Boleh nggak nurut? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kenapa? Karena ya dalam syariat yang wajib taat adalah istri kepada suami, bukan suami kepada istri. Jadi ibu jangan samain kodrat. Pokoknya abang harus nurut sama saya. Siapa itu? Hah? Apa? Nah, ini sekarang kalau cat itu kan macam-macam ya. Kalau zaman dulu pakai bubuk kayak pacar, ditaruh sini, begitu dibasuh jadi warna ke oranye-oranye gitu ya, kuning-kuning gitu, kayak pacar kuku. Itu boleh. Atau zaman sekarang pakai cat atau sampo, ya disampoin, ya didiemin itu, ya ditutup, gitu ya. Kalau di salon dipasangin lampu pemanas, gitu ya, sambil baca majalah atau buka HP, gitu ya, dikeringin biar cepet nyerap. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa, selama yang masih tersisa di rambut itu bukan catnya tapi bekasnya saja. Bisa bandingin nggak? Bisa bedain nggak? Kalau cat, kan cat kayak cat tembok gitu kan ya. Kalau maaf kayak anak-anak lulus SMA, lulus SMP pakai pilok, itu bukan bekas tapi itu catnya. Itu kalau mandi junub harus dihilangin catnya. Karena kalau nggak ada yang lain, ada cat yang akan menghalangi air kena ke rambut atau ke kulit kepala. Tapi kalau shampoo atau cat rambut, dia pertama nempel, memang ada catnya, ya. Sama seperti pacar, nanti begitu dibilas, hilang tuh, catnya hilang, cuma bekasnya aja ada. Bekasnya itu warnanya itu. Nah, kalau seperti itu nggak masalah, ya. Karena yang membahayakan itu, yang bikin mandi kita tidak sah, kalau bendanya atau catnya yang nempel. Kalau catnya yang nempel, sama seperti kutek, hilangin dulu catnya. Tapi kalau cuma bekasnya doang, nggak masalah. Contoh, kalau bukan di rambut, ibu kan kita tiap hari sikat gigi, pakai odol, ya. Ketika pakai odol masukin ke gigi, ke mulut, kan berasa dingin. Ya, odolnya ada nggak tuh? Ada kan? Nanti digosok-gosok berubah jadi busa gitu kan ya. Nah, begitu ibu kumur, buang busanya masih nggak terasa dingin. Nah, itu namanya bekasnya. Bekas nggak masalah.
Yang masalah itu bendanya. Dalam bab puasa nanti, kalau ibu misalnya siang-siang habis zuhur sikat gigi karena mulut bau, makruh. Ya. Atau sebelum zuhur nggak apa-apa, nggak makruh. Nah, yang jadi masalah orang suka nanya, Ustaz, saya kan habis sikat gigi dingin tuh. Kadang kalau dingin saya nelen ludah berasa dingin. Batal apa enggak? Kalau yang masuk itu bekasnya, tadi itu bekas rasa dinginnya, masuk nggak masalah, nggak batal. Tapi kalau yang masuk busanya atau odolnya atau airnya baru batal. Jelas ya? Jadi sama seperti rambut begitu. Rambut kalau dicat gimana Ustadz? Selama bukan hitam nggak apa-apa. Kecuali untuk dua orang tadi, istri yang disuruh atau diizinkan suami, orang tua laki-laki tua yang ingin perang melawan orang kafir. Selain itu nggak boleh. Nah, kalau nggak punya suami gimana? Berarti nggak bisa. Ya. Kecuali empok kawin lagi. Nah, habis kawin lagi bilang, Bang, saya izin ya mau ngecat rambut warna hitam. Kalau suami baru bilang nggak apa-apa beb, gitu kan, panggil bebek. Kalau baru bebek, ya. Apa? Nggak salah malah. Kalau jadi janda bukan berarti bebas, ngapain aja boleh, enggak. Kembali seperti hukum ketika belum punya suami. Ya, janda misalnya gini, perawan kalau ingin safar jauh kan harus ada mahram, mau ayahnya, mau abangnya, mau adiknya gitu ya, harus ada mahram. Ya, kalau sudah nikah berarti ganti mahram itu suaminya. Nah gitu. Nah kalau dia udah janda meninggal suaminya, berarti ntar mau kemana-mana harus bawa mahram lagi. Ya abangnya, ya bapaknya, ya sama seperti belum nikah atau anaknya yang laki-laki gitu. Bukan berarti begitu janda bebas, ya mau ngapain aja boleh. Enggak bebas. Ya. Jadi kalau misalnya Ustaz saya janda Ustaz, saya nggak niat mau kawin lagi Ustaz, saya udah cinta mati sama suami saya yang pertama, gitu kan? Gimana Ustaz? Boleh ngecat? Boleh, tapi jangan hitam. Ya, cari warna lain. Keren. Saya lihat kalau lihat model-model rambut tuh warna-warna rambut. Istri saya Pak, waktu ngecat, Bi, bagus yang mana Bi? Dikasih warna tuh. Ya, kepala perempuan, foto perempuan dengan rambutnya, warnanya. Pilih tuh yang mana? Ya, saya bilang, oh, nih, cakep nih. Ya, anak saya nerusin, cakep ceweknya apa rambutnya Bi? Gitu. Ya rambutnya gitu. Kalau saya bilang ceweknya begini saya marah kan. Ya, jadi boleh warna lain boleh. Ibu kasih warna biru, hijau, keren banget. Ya, emak-emak pengajian rambutnya biru hijau. Ya, silakan ya. Atau mau kasih warna Persija, oranye. Yang orang Persib Bandung biru, gitu kan. Madura hijau. Terserah dah. Boleh, yang penting bukan hitam. Jelas ya. Ya. Apa? Sifat mata. Pertanyaan gak apa-apa tuh maksudnya gimana? Harus dihilangin apa enggak gitu? Ya itu sunnah. Mau laki mau perempuan sunnah pakai apa? Celak maksud kita ya, sifat mata itu sunnah. Yang afdol itu pakai ismit. Ada batu namanya ismit dihancurin itu lebih afdol. Tapi ingat kalau ingin wudu tetap dihilangin. Karena khawatir sifat mata itu mencegah masuk kayak seperti bedak, takut mencegah air masuk ke dalam kulit. Jadi dihilangin dulu. Ya. Sekarang ada namanya water cleanser. Ya. Iya ada wajah saya. Karena saya anaknya cewek, istri saya cewek. Ya. Dia itu ada cairan tuh Bu segini tuh. Ya. Ada 100 mili apa? Ya 200 mili. Itu 98.000. Glad to Glow namanya. Jadi kalau dia mau bersihin make up, dia pasang kapas, dipencet-pencet, cet. Ya, tahu saya ngeliatin aja gitu ya. Oh gini sih. Karena saya yang bayar Bu, ya saya tahu. Ya. Apa? Oh enggak, saya enggak demen saya gitu-gitu. Saya waktu nikah aja mau di make upin saya nggak mau. Dia pakai make up saya nggak mau. Ya. Ya pokoknya nggak apa-apa itu memang sunnah. Tapi ketika ingin wudhu atau mandi junub, mandi wajib, hilangin. Karena apapun bentuknya yang bisa menghalangi air masuk ke kulit harus dihilangin. Apapun itu, mau cat, mau misalnya krim atau masker, ya kan? Orang perempuan kalau pakai masker kan jadi serem. Wah hitam semua. Ya itu hilangin semua tuh, ya.
Jadi silakan ibu ingin tampil cantik boleh, ya. Kalau ibu memang nggak anti make up, saya nggak bisa Ustaz kalau nggak pakai make up. Kayak muka saya pucat kayak mayat, gitu kan. Mama gitu tuh. Emang dari muda begitu gimana? Mau bilang apa kita? Ya udah, kalau emang mau begitu silakan, tapi jangan kebangetan, jangan lebay kata sekarang, jangan menor banget, ya. Dan juga siap-siap kalau seandainya wudunya batal, siap-siap hilangin dulu. Makanya kemana-mana ibu bawa itu tuh water cleanser itu, atau tisu, ada tisu khusus buat ngilangin make up. Kecil segini tisunya tuh, ya. Itu dibawa tuh, jadi ngilangin bener-bener. Baru ibu wudu, baru ibu mandi. Ya kalau nggak sempurna berarti wudunya nggak sah, atau mandinya nggak sah. Kalau mandinya nggak sah, wudunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ibu nggak qadha, berarti ibu tarikus sholat. Ibu orang sengaja ninggalin sholat. Ini yang kata Rasulullah, berapa banyak umatku usianya nyampe 60 tahun dia mengira sudah sholat, padahal di mata Allah nggak pernah sholat sama sekali. Kenapa ya? Gara-gara itu diantaranya. Ya, wudunya nggak bener, mandinya nggak bener, ceboknya nggak bener. Ini bahaya kalau kita nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti fikih, bahaya. Ya, saya sering ngingetin sama ibu-ibu pengajian, termasuk istri saya. Bun, ini hilangin lipstik. Dikit bi, hilangin saya bilang. Ya, mau wudu kan, hilangin. Ntar pakai lagi, sayang biarin kok. Kalau sayang nggak usah pakai mendingan. Ya, jadi kalau memang mau pakai silakan, tapi siap-siap untuk dihilangin kalau wudunya batal. Ya, apa? Iya, itu yang murah, itu yang murah. Iya. Nah kemarin istri beli lipstik satu gini 300.000. Itu kata lagi diskon. 300.000 lagi diskon lipstik doang. Ya. Itu kalau dipakai waterproof 24 hours. 24 jam ya, itu tahan air. Dicium laki juga nggak pindah. Wih, keren. Biasanya kan kita sama istri ciuman bibir, dia habis ciuman bibir kita merah juga. Kita gini-giniin, nempel gitu kan. Itu yang murah, ya. Yang mahal gak begitu. Nah ini yang bahaya ini. Iya meresap emang. Ya kan kalau yang lipstik itu kan kadang kita bahaya. Ya istri nyium kita di sini kan nyeplak ya kan. Nah kita ngajar kata murid, apa tuh merah-merah gitu kan, ketahuan. Ini kalau yang mahal nggak nempel. Masih muda ya. Ya kadang kan itu. Jadi kalau memang nggak bisa hilang waterproof itu, ya siapin cairannya. Mau nggak mau. Ya ibu pengen cakep, iya. Tapi kalau wudunya nggak sah, ya, emang mau. Sholatnya nggak sah, ya kan nggak mau, ya kan? Ayo perhatiin tuh. Apalagi kalau emang perempuan yang nggak biasa make upan, itu lebih bagus lagi tuh. Aman ya kemana-mana. Ada perempuan yang nggak make upan, emang cakep ya, cakep aja gitu. Ya. Ini kan kadang maaf make upan itu ibu ngerasa nggak cantik karena udah terbiasa. Coba dah, nggak pede, ya. Bahasa sebagian ibu-ibu tuh, saya minimal alis sama lipstik dah Ustadz gitu. Bedak nggak penting, alis sama lipstik itu aja dah gitu. Ada yang begitu. Emang kalau nggak pakai alis kenapa? Bukan udah ada alisnya. Kayaknya pucat Ustadz. Bibir juga nggak pakai lipstik pucat. Padahal sih nggak pucat, nggak biasa kelihatan begitu. Ya perempuan gimana ya? Ya udah kodratnya pengen cakep gimana sih? Ya kita maklumin dah. Ya kita nggak usah streng-streng banget. Nggak boleh, haram. Ya, nggak gitu juga, ya kan? Ya selama dia masih bisa jaga sholatnya, jaga wudhunya, ya apa-apa biarin aja. Ya cuma memang ibu-ibu kadang gini bu, salah penempatan. Maaf ya kalau kesinggung. Kadang kalau keluar cakep banget dah. Bener ya? Cakep. Ntar kalau pulang ke rumah depan laki, kayak biasa aja gitu. Kagak dandan. Ini gimana ini? Padahal asal ibu tahu alatul jamalah, alat make up kosmetik itu, apa hukum bagi suami membelikannya? Kata para ulama, kalau suami pengen istrinya pakai make up wajib beliin. Tapi kalau suami nggak pengen istrinya make upan, nggak wajib beliin. Misalnya suaminya nggak demen ibu make upan, ibu tetap maksa. Saya udah biasa bang, gini. Ya saya nggak mau kalau ibu make upan. Maka ibu nggak boleh nuntut suami beliin. Ibu beli sendiri, pakai duit sendiri. Gitu. Dan ingat, alat kecantikan itu dipakai buat menampilkan kecantikan di depan suami. Ini kebanyakan kebalik. Kalau kondangan, cakep. Arisan, cakep. Reuni, cakep. Di rumah, kita lihat pucat amat bini kita ini. Salah.
pakai parfum keluar, masya Allah, jegrak banget. Di rumah bau ketek, bau balsem, bau autan, elah, banyak banget dah. Harus wangi. Saya punya, alhamdulillah, saya punya istri, masya Allah. Saya kadang, Dek, kamu mau tidur rapi banget sih, Dek, wangi banget ya. Dari dulu begitu banget ya gitu kan. Jadi udah biasa. Kalau istri saya gitu, ya kadang saya aja pulang ngajar mau langsung rebahan dimarahin sama dia. Bersih-bersih dulu, Pak. Ya, bersih-bersih, pakai parfum. Gitu. Ternyata memang begitu adab dalam Islam. Ya kata para ulama, kata Sayyidina Abu Bakar begini, istri itu ingin mendapatkan suaminya dalam kondisi yang baik dan wangi yang harum, sebagaimana suami ingin mendapat istri seperti itu juga. Jadi kita jangan egois nih. Saya nih suami nih nggak boleh cuma pengen istri saya rapi, cakep, wangi, bersih depan saya. Cuma sayanya boketek, jangan. Ya, iya beneran. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf itu. Sama-sama enak kan enak tuh. Saya aja kalau misalnya saya hatta jam 11 malam saya pulang, saya mandi. Tiap malam saya mandi. Pakai parfum, pakai deodoran, ya. Terus kalau depan istri nih, nah gendong bang, enak kan diciumnya enak, dipeluknya enak gitu, ya. Kalau bau jalanan kan kesian istri kita juga, ya. Gitu. Cuma sekarang walaupun wangi, tetap nggak ngaruh bu, soalnya ada anak nggak bisa ngapain juga, ya kan. Ya. Kalau cuma berduaan enak tuh ya, gitu. Ya. Iya. Iya. Gak bisa dan malam. Suami nanya mau kemana. Ntar boknya jawab, Ma, lu mau kemana Raffi Ahmad? Mau ke hati abang. Gitu dong. Gitu. Ini saya dandan buat abang loh bang. Gitu. Ya silakan. Ya silakan. Saya kan pemandi jenazah ya Ustaz. Nah itu kalau yang mandi pakai tato di alis. Ya. Dengan keluarganya kita tahu tato asli gitu. Ya, ditato beneran. Ya. Jadi gini ya. Hukum tato pertama haram. Yang minta ditatoin haram, yang ngerjain tato tukang tatonya haram. Berarti kalau haram, duit yang dihasilkan dari hasil kerja nggak halal. Jelas nih ya. Satu. Yang kedua, kalau sudah terlanjur tato, saat dulu saya bandel. Orang tua saya nggak pernah ngajarin saya hidup bebas. Ya, kan orang backgroundnya beda-beda. Saya punya tato Ustaz, saya mau taubat. Gimana Ustaz saya mandi junub? Gimana hukum wudhu saya kalau saya punya tato? Kadang tato sampai di muka-muka tato. Ya, seluruh badan ada. Ya. Kata para ulama, kalau tato itu bisa dihilangkan ya, tanpa menyakiti tubuh, maka wajib dihilangkan. Ya, menyakiti di sini dengan rasa sakit yang nggak bisa ditahan. Kalau seandainya sekarang ada metode laser. Laser sakit juga Ustaz, cuma bisa nahan nggak? Ya bisa sih Ustaz, ya. Kebakar perih-perih gitu tapi ntar hilang, itu nggak apa-apa. Masih bisa tahan. Atau ya dibius dulu biar nggak berasa sakit, misalnya gitu. Itu wajib tuh kalau dia mampu. Ya, ada juga saya punya teman orang BIN, orang dan intelijen orang narkoba tuh. Itu katanya ada cairan kalau disuntikan ke bagian yang kena tato, dia akan masuk ke pori-pori ya, kulit, nanti membuat catnya itu pudar. Ya, hancur, pudar, nanti akan masuk ke peredaran darah, jadi hilang. Dan itu cairannya mahal. Jadi ada cara pakai metode laser atau suntik, ya. Nah, Ustaz, saya bisa Ustaz kuat itu, tapi saya nggak punya duit. Nah, berarti belum mampu. Jadi kalau mampu dan kuat, wajib dihilangkan. Tapi seluruh tubuh, iya seluruh tubuh. Kalau emang wajib, tapi kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu gimana Ustaz? Ya Ustaz, saya boro-boro suruh laser. Harusnya jutaan Ustaz orang itu, saya aja tinggal dipetakan, ya. Gimana? Utang masih banyak. Gimana? Kalau selama belum mampu, maka kata para ulama dimaafkan. Dimaafkan sampai kapan? Sampai mati? Enggak, dimaafkan sampai mampu. Kalau sampai mati nggak mampu, ya berarti nggak apa-apa. Jadi nggak ada halangan kalau preman mau tobat, ya biarin aja tobat. Ya, saya nggak bisa ngilangin Ustaz, mahal biaya nggak punya. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Emang dimaafkan. Ya. Jadi kalau misalnya empok nemuin orang mandiin jenazah pakai tato di alisnya, ini gimana? Ya udah mandiin sebisanya karena orang udah meninggal. Ya. Enggak dosa. Nggak apa-apa. Ya. Satu lagi Ustaz, Ya. spiral. Dia masang spiral, suaminya kan suka ngomong, Bu, istri saya masang spiral, tapi saya kagak ketemu. Ini bagaimana? Ada yang Ustaz. Udah meninggal juga? Tapi kadang-kadang ada yang ketemu, ada yang kagak.
Baik. Ya, jadi sesuatu yang masuk ke tubuh, ya. Misalnya tadi pertanyaan spiral. Bagaimana Ustaz kalau orang udah meninggal? Udah meninggal ya. Kalau masih hidup mah tinggal ke dokter, cari itu, ya, keluarin. Cuma kalau udah meninggal, kalau seandainya bisa dikeluarkan tanpa menyakiti mayit, maka boleh dikeluarkan. Tapi kalau seandainya sampai nyakitin mayit, artinya kalau dia masih hidup sakit, di odek-odek gitu ya, dicari-cari gitu, sakit, ya, udah cari-cari nggak ketemu juga lagi, maka nggak boleh. Kecuali kalau yang ketinggalan di dalam tubuh mayit itu perkara yang bisa diwariskan, ya, seperti emas. Misalnya ibu punya orang tua giginya udah ompong, ganti pakai gigi emas semua, dilem lagi. Kan ada yang tinggal copot doang, ada yang pakai lem gitu ya. Ini Ustaz, bapak saya meninggal Ustaz, terus ya ini mau dikuburin, boleh nggak ngambil giginya? Emang ngambil gigi diambil? Emas semua Ustaz, tuh kalau ditimbang bisa 20 gram, berapa puluh juta itu Ustaz. Nah ini kan bisa diwariskan. Ini walaupun harus dikeluarkan walaupun sampai dikira-kirakan menyakiti mayit, kalau masih hidup wajib dikeluarin. Karena berhubungan dengan hak ahli waris. Ya, karena itu warisan tuh. Ya, kalau spiral mah ya kagak diwarisin. Enggak ada warisan spiral. Ya, jadi biarin aja udah dalam. Ya. Atau misalnya ada cerita ada orang saking pelitnya, saking nggak mau bagi warisan sama anaknya, perhiasan ditelan sebelum mati. Perhiasan ditelan. Ya, begitu meninggal kan anak-anak nyari cincin mana cincin, cincin, giwang ya kan, kok nggak ada ya, ada yang lihat tadi ditelan sama ibu misalnya gitu, terus di scan ternyata benar sini ada cincin, ada giwang, ada apa ya, saking nggak mau jadi warisan karena anaknya mungkin nggak ngurusin misalnya gitu kan, kesel sama anaknya misalnya, ini gimana hukumnya? Boleh nggak kalau ahli waris mau ngambil? Boleh, walaupun dibelek, wajib dibelek karena itu ada hak ahli waris di situ. Gitu. Jadi ibu kalau misalnya nggak pengen ngasih ke anak-anak karena masih hidup nggak perhatian, jangan ditelan, jangan. Telepon Ustaz Tafid, Ustaz, saya punya emas, saya nggak mau anak saya nerima. Jadi gimana? Terserah Ustaz, saya hadiahin buat Ustaz. Nah, gitu aja cakep tuh. Ya, buat majlis kayak buat apa terserah Ustaz aja. Nah, kalau gitu cakep tuh. Terus saya kasih bini saya jadi. Ya, jadi tetap kalau misalnya itu warisan ahli waris wajib diambil. Ya, walaupun nyakitin mayit. Jelas ya? Jangankan itu, kalau seandainya sudah masuk kuburan aja, ya, ada benda jatuh ketinggalan, HP, jam tangan, cincin jatuh, boleh dibongkar lagi. Boleh, ya, karena itu ada nilainya. Jangan sampai tabdzir. Jelas, Bu? Pakai gigi palsu yang paten nggak apa-apa. Nggak masalah, kan ada yang bisa copot, lepas gitu, ada yang bisa pakai lem. Yang paten juga nggak apa-apa. Karena nggak berhubungan, karena kalau kita mandi, kalau kita wudhu nggak harus basahin bagian dalam, nggak, ya. Yang namanya mandi atau wudhu itu hanya bagian luar tubuh, ya. Bagian luar tubuh itu kalau mulut cuma sampai bibir, kalau hidung cuma sampai bagian luar, bagian dalam, bagian mulut nggak wajib, nggak masalah, ya. Tapi nanti kalau misalnya empok, naudzubillah nggak ada umur dan giginya dari emas, ya, misalnya, poim, waduh kata poim ini emas lumayan ini, gue ahli warisnya nih. Gue saudaranya, wah, copot. Tapi pakai tang, Ustaz, pakai tang ambil situ. Gak apa-apa, ya. Di otek-otek dari udah meninggal. Gak apa-apa boleh. Jelas? Ada lagi? Yang mau nanya? Ayo. Ya. Nah, Ustaz, kalau ada orang meninggal, anak-anak pada nangisin, saudara pada nangisin, ya. Ini apakah dia dengar gitu pertanyaannya? Ya. Jadi orang yang meninggal dunia, ya, jasadnya memang ya mati, tapi ruhnya ada. Ruhnya itu bahkan kata para ulama dalam satu hadis Nabi menjelaskan, jangan yang baru meninggal, yang udah di kuburan kata Rasulullah, itu diperlihatkan, ya kan mereka hidup di alam barzakh, diperlihatkan kondisi ahli warisnya, anaknya, mantunya, suaminya, dilihatin tuh. Jadi mereka tahu, kalau mereka lihat kita pada benar, pada ibadah, mereka bahagia. Tapi kalau kita pada maksiat, pada ribut, dapat warisan bukan dari akun, malah ribut, mereka sedih di kuburan. Tahu mereka itu. Ya, apalagi yang baru meninggal dunia. Tahu itu dia. Ya, bahkan ada satu riwayat mengatakan sampai 40 malam Allah izinkan rohnya itu mendatangi ahli baitnya,
keluarga di rumah. Bisa mantau, cuma nggak bisa ngapain, lihat doang itu, lihat. Makanya kenapa kok kita disuruh doain dengan cara baca tahlil biar mereka tenang di alam kuburnya, ya. Jadi bisa kok, bisa dengar, bisa tahu. Gitu ya. Ada lagi? Karena setelah ini adalah sunnah-sunnah mandi. Nanti kita bahas agak banyak sedikit. Jadi kalau dibahas sekarang takutnya mepet. Ya. Asar jam berapa asar? Jam 3 lewat ya. Asar jam 3:15. Apa mau disambung yang sunnah-sunnah mandi? Masih 30 menit. Nah, lanjut. Ya, baik. Jadi tadi yang itu yang fardu-fardunya. Jadi niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, tanpa ada yang menghalangi air masuk ke kulit atau ke rambut. Jelas ya? Adapun yang seandainya ada yang tercegah, ada kutek, ada cat, ada semen, ada lumpur, hilangin dulu sebelum mandi. Dan juga perhatiin nih, di bawah kuku kotor-kotoran kalau kita miara kuku. Ya kalau panjang, hilangin dulu kotorannya. Jangan sampai air nggak bisa masuk ke sini. Ya kalau nggak masuk berarti belum sah. Harus dihilangin dulu baru dibasuh lagi. Jelas ya? Baik. Begitu juga perempuan kalau misalnya rambutnya dikepang atau diikat kuda tuh, ya itu dibuka dulu. Karena khawatir air nggak bisa masuk ke dalam bagian dalamnya. Karena kan dia rapat, jadi harus dibuka. Kecuali keribo orang negro. Kan ada rambut orang negro yang ya melinting-linting, itu nggak apa-apa, nggak harus atu-atu dibuka-buka, nggak harus. Emang udah penciptaan begitu. Cuma kan kalau pakai dikepang itu buatan, ya, dibuat sendiri, itu harus dibuka semuanya. Jelas ya. Baik. Ini cuma 2. Jadi nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai sampo. Makanya kalau ibu mandi wajib atau mandi sunnah, jangan pakai sampo sabun dulu, jangan. Kalau seandainya ada sampo pakai sabun, ibu baru kasih air, nanti air berubah jadi wangi, jadi berbusa, malah nggak sah mandinya. Ya, basahin dulu sambil niat nih, udah rata semua nih, ya nggak ada yang tersisa. Dan perhatiin nanti ya bagian, ntar sunnah-sunnah ada. Kalau sudah rata, baru sabunan. Ya, jangan langsung sabunan, ntar airnya berubah wangi jadi butek, jadi nggak sah mandinya. Nggak sah. Nah sekarang sunnah-sunnahnya di sini sebutkan dari 17. 1, at-tasmiyah, baca basmalah. Kalau ibu mandi di tempat yang ibu sekalian buang air kecil, air besar, maka baca basmalahnya dalam hati aja. Karena berzikir di tempat orang buang hajat hukumnya makruh. Ya, dalam hati baca basmalah. Kemudian wa ghuslul adha sawa'un kana tahiran kamanin wa mukhatin au najisan ka wadin au madin. Membersihkan kotoran yang ada di sekitar kemaluan. Jadi ibu ketika lagi mau mandi, kan kita baca bismillah nih. Yang pertama itu adalah bersihin atau bahasa kita cebok. Cebok kemaluan kita, baik dari yang suci seperti air mani kan suci, atau yang najis seperti madhi, ya, atau wadi, itu dicuci dulu. Atau kencing, ya ibu kencing dulu nih. Sebelum mandi kencing dulu. Ya mau laki mau perempuan, supaya nggak ada yang tersisa di saluran kemaluan. Habis semua tuh air mani keluar semua. Lalu cebok. Ketika cebok, saya niat mengangkat hadas di daerah ini, daerah kemaluan. Kenapa begitu? Ya, itu depan belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang. Supaya nanti begitu mandi nggak perlu megang-megang kemaluan lagi. Ya, kalau ibu nanti lagi mandi, megang-megang lagi, berarti ibu selain mandi selain udah selesai mandi, wajib nanti wudu lagi. Kenapa? Punya hadas kecil. Tapi kalau ibu dari awal udah cebok, udah kencing, udah cebok nih, nanti mandi tinggal bagian yang lain, maka mandi nggak perlu wudu lagi, karena sudah terangkat. Kalau orang mandi hadas kecil, hadas besar terangkat semuanya. Kecuali tadi ibu pegang lagi, pegang lagi batal lagi tuh, wajib wudu lagi. Kadang-kadang tadi lupa dicebok, atau saya udah cebok, tapi iseng Ustaz pengen megang kan, ya batal lagi, gitu ya. Jadi sebelum guyur air, ya cebok dulu sambil niat mengangkat hadas yang ada di kemaluan kita, ya. Baik. Kemudian sunnah berikutnya wal wudu dulu. Habis cebok, wudu. Ini kadang jarang ngerjain nih. Kita main mandi aja. Sunnahnya sunnahnya wudu dulu. Ya. Jadi saya niat wudu, ya, sunnah sebelum mandi. Ya, itu niatnya gitu. Nah, setelah itu baru setelah mandi, setelah wudu baru kita guyur air. Ya. Guyur air yang paling afdol dari bagian atas kepala. Ya. Bagian atas kepala.
dan menghadap dan berdiri menghadap kiblat. Ya, beda kalau wudu. Wudu sunnahnya duduk. Ya, cuma kita jarang juga wudu duduk. Ya, harusnya di kamar mandi atau tempat duduk siapin bangku. Ya, kayak di Mekah, di Madinah tuh tempat wudu ada tempat duduk semua. Ya, memang sunnahnya duduk. Kita dikasih bangku, dia jongkok di situ atau diri di situ. Lah, aneh lagi orang kita malah yang nggak ngerti. Tapi kalau mandi sunnahnya diri menghadap kiblat. Wudu pun sama, kalau bisa ada keran yang menghadap kiblat kita pilih yang menghadap kiblat. Begitupun mandi. Kalau mandi kan kita bebas mana-mana nih kiblat sana. Mandi kiblat berdiri. Ya, dari sebelah dari bagian atas kepala kita. Ya. Kemudian setelah itu ya sunnahnya adalah mengulangi basuhan atau siraman sebanyak 3 kali. Jadi nyiram badan 3 kali. Wat takhlil lisya'r wal asabi' bil ma. Ya. Lalu ketika nyiram air disunahkan menyeling-nyelingi rambut dengan jari jemari. Jadi jangan cuma siram doang, tapi gini-giniin gitu. Supaya air benar-benar masuk ke kulit kepala. Kadang-kadang kita guyur doang. Tahu-tahu ada yang ada minyaknya atau lengket, nggak masuk ke dalam. Jadi kurang sempurna. Ya. Jari jemari juga sama, ditakhlil. Ya. Ini, jari jemari, kaki juga sama, ditakhlil. Ya. Lalu ya, sunnah berikutnya adalah memulai siraman dari sebelah kanan. Oh ya, dari sebelah kanan itu sunnahnya begitu. Jadi yang kanan dulu, baru yang kiri. Jelas ya? Kemudian disunahkan juga wadalku, menggosok badan dengan tangan. Ya, ini tanpa pakai sabun ya. Jadi apalagi kalau kita pakai shower kan gampang. Tinggal kita diri, gosok-gosok aja. Terus kanan kiri, depan belakang semua sama. Sunnahnya begitu. Ya, sampai sini jelas. Kemudian wa kaunuhu wasatru fil khalwah. Sunnah berikutnya adalah menutup diri. Tadi kelupaan tuh. Ya. Maaf. Setelah kita cebok, kita wudu ya. Wudu lengkap ya. Wudu lengkap artinya ya kumur juga, bersihin itu juga itu sama semua. Ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan tubuh, khususnya orang yang badannya gemuk. Nah, itu ya tetenya udah turun misalnya gitu kan berarti ada bagian yang nggak kena. Ya, kalau anak muda kan tetenya diri gitu ya. Kalau ibu-ibu kan turun dah. Nah begitu turun kan ada bagian sini nggak kena air tuh. Atau kalau perutnya orang gemuk ada bagian lipatan-lipatan sini, nah, itu perhatiin. Ya jangan sampai nggak kena air. Ya. Dan juga perhatiin selangkangan dan ibu yang sudah tidak perawan artinya sudah berhubungan badan, maka diwajibkan untuk menyiram bagian kemaluan dengan cara berjongkok. Kalau masih perawan diri aja cukup. Tapi kalau sudah janda, artinya sudah janda bukan berarti nggak punya suami, udah pernah berhubungan badan walaupun ada suaminya, maka diwajibkan jongkok. Kenapa? Supaya bisa kena bagian di vagina. Karena gini Bu, ini kata para ulama gini, kalau masih belum pernah berhubungan badan, uratnya kan masih rapat, masih kenceng. Jadi nggak ada yang keluar, nggak ada yang terbuka ke vaginanya. Jadi berdiri udah cukup. Tapi kalau ibu sudah berhubungan badan, urat-urat apalagi udah ngelahirin, itu ada urat-urat yang terputus. Itu benar itu, nggak mungkin nggak. Jadi agak kendor. Beda orang yang baru perawan baru berhubungan sama yang udah pernah berhubungan, apalagi udah melahirkan. Itu kerapatannya beda. Makanya rajin-rajin minum ramuan Madura biar rapat. Ya. Nah, jadi gini, yang tadinya kemaluannya rapat begini, begitu sudah berhubungan badan, dia akan merenggang sedikit, kebuka sedikit. Kalau ibu diri, ya gara-gara merenggang, maka yang tadinya termasuk bagian batin, bagian dalam, kan nggak wajib dibasuh. Tapi karena sudah kebuka, jadi bagian luar wajib dibasuh. Kalau ibu berdiri, dia rapat, nggak kena air. Tapi ibu harus jongkok, supaya kenapa? Supaya dia terbuka, biar kena air. Paham maksudnya ya? Jadi nggak cukup diri doang kalau udah pernah berhubungan, harus jongkok, cebok. Jelas ya? Itu perempuan. Kalau laki nggak sama aja, laki mau pejaka duda sama begitu aja udah, nggak ada bedanya. Ya. Dan juga dan juga ibu ketika mandi perhatiin telapak kaki, kadang lupa nih, guyur, telapak kaki kan nginjek. Nah bagian bawah telapak kaki nggak kena air, angkat, siram. Supaya semua kena air. Jelas ini? Jelas ya? Gimana Pak? Tadi mau nanya apa?
Katanya kalau orang laki kalau bilang tidur katanya kalau lakinya kepala ya Pak. Gimana? Belum nangkep. Apanya kepala? Orang laki-laki kalau jarang tidur. Oh, jarang tidur sama istri, jarang kumpul. Larinya ke puyeng gitu. Oh iya. Iya. Iya, laki-laki suami maksudnya kalau jarang kumpul sama istri, larinya ke kepala. Oh, maksudnya kepalanya puyeng gitu. Oh iya bener. Dan gampang emosi. Bener. Gampang marah. Ya. Anak berisik banget gitu. Biasanya kagak marah-marah. Itu karena syahwatnya terpendam. Jadi kesel dia gitu. Ya. Iya benar. Istri main HP mulu. Soalnya nggak ngasih gitu. Ya. Jadi memang semakin sering semakin bagus. Ya. Ini walaupun udah umur sekian nih, ini udah 50 ya, lebih kali ya. Ya. Kalau suami minta, layaninnya. Layanin. Ya. Ya. Siapa tuh masih ada hawanya? Iya, kita nggak tahu. Iya, capek tapi kan kewajiban. Iya. Suami itu apa Bu? Bebannya itu kalau mungkin Ibu beban itu kan fisik ya. Badan capek ngurusin rumah gitu. Ya. Tapi suami itu selain fisik cari duit, dia beban pikiran. Setiap hari dia mikir gimana cara istri gua, anak gua nggak kelaparan. Itu mikir tuh. Iya, kalau ibu kan nerima. Mana bang? Itu laki mikir cicilan mobil, SPP. Itu betul udah kebayang tuh. Aduh, dari mana lagi gitu. Apalagi kalau tiba-tiba ada pengeluaran yang di luar budget. Bang, ini anak mau tampil, beli ini. Beli lagi loh waktu itu. Beli mulu deh. Nggak ada yang punya apa kita nih, ya. Bang, ini harus pakai laptop. Alah, pinjam aja dah. Gitu kan, daripada beli, puyang pula kita. Ya kalau 100 200, kalau 2 juta 3 juta, puyang pula kita. Ya. Jadi laki itu memang cara untuk relaksasinya itu menyalurkan itu. Itulah tugas perempuan ya untuk melindungi kaum laki-laki ya dari kejahatan syahwatnya. Kalau ibu nggak ngasih-ngasih, kalau dia orang beriman, orang taat sama Allah, paling cari perawan, cari janda, kawin lagi, nggak apa-apa, halal. Paling ibu yang mencak-mencak, kawin lagi, ya lu ngasih-ngasih, kan gitu, ya. Itu kalau dia punya iman. Kalau nggak punya iman, dia jajan, ya. Lah bini gua nggak mau mulu, jajannya ke Mahakam gampang, gope dapet, ya. Udah sama kamar itu, udah plus pijet, kan? Iya. Terus kita nggak bawa suami atau nggak bawa anak atau nggak bawa saudara, Nggak bawa mahram dah. bawa kan ya. Iya. Itu dosa. Nih. Beberapa hari kita nginep. Jadi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu para istri jalan-jalan per kota, itu disyaratkan satu bawa mahram. Siapapun itu, ya mau suaminya, mau abangnya, mau adiknya, mau anaknya, yang laki-laki nih, ya satu. Atau perginya bersama nisaun thiqat, sejumlah perempuan yang banyak yang bisa dipercaya. Artinya kalau rame-rame aman dah Ustadz, gitu ya. Nah, itu masih boleh. Dengan syarat kalau masih jadi istri harus ada izin suami. Kalau suami sama siapa lu jalan? Tuh rombongan Al-Istiqomah ibu-ibu semua. Nggak ada lakinya, ya ada supir sama stafid, mimpin ziarah. Stafid sendirian, ada bininya, gitu ya. Misalnya gitu. Nah, itu boleh. Ya karena ada perempuan banyak di situ. Seperti orang umroh misalnya, suaminya nggak ikut, tapi kan dia rombongan, aman, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sama siapa? Berdua doang sama bu anak, berdua doang, Surabaya. Iya, jangan. Gitu kan? Karena kalau sendiri atau bertiga, berdua, nggak aman perempuan. Ya kalau dibegal, kalau digodain cowok, kan kita ngeri. Beda kalau ada laki-laki. Orang kalau ada perempuan banyak, tapi ada laki satu, orang mesti mikir juga. Suaminya tuh ngeri. Cuma kalau nggak ada perempuan doang, kacau dah, nggak aman, gitu ya. Jadi syaratnya tadi ada mahram atau sekumpulan perempuan yang thiqat, yang bisa dipercaya, yang kira-kira dalam jumlah itu perempuan aman. Ya kalau terlalu sedikit nggak boleh. Rombongan boleh dengan izin suami. Dengan izin suami. Kalau suami nggak izin, kadang maaf ya, ibu pengajian, boleh ikut, udah, gue izinnya, jangan, bodoh amat, bayar sendiri, itu lawan. Dia yang tadinya harusnya dapat pahala ziarah, jadi dapat dosa jadinya. Ya. Jangan gitu, izin sama suami. Kan ada suami yang nggak bisa ditinggal lama. Berapa hari? 4 hari. Jangan 4 hari, lama banget tuh. Puyeng kalau gue. Ya. Kalau jauh terserah nggak
Nah, kalau terserah ibu lihat kebiasaan, terserah ngambek apa terserah udah biasa. Kan orang beda, paham ya? Misalnya istri mau beli make up nih, kita lagi punya duit nih. Sebelumnya kita ngomong, bang, ntar beli make up ya, ntar aja deh ya. Ya, misalnya kita sebelum jalan nih, ntar aja deh, lagi perlu ada keperluan lain. Ya udah dia diem. Pas lagi di mall ngomong lagi, kan kita nggak enak ngomong depan orang. Jangan deh depan yang layanin, depan sales kan kita nggak enak ngomong. Jangan ini nggak enak kan. Udah kita kode-kode, bang lagi promo nih bang. Gimana ya? Ya terserah dah. Nah, terserah dah itu berarti nggak sebenarnya nggak mau tuh. Maksa tuh. Itu kalau terserah itu jangan. Cuma kalau bang, aku mau ziarah sama mama kapan? Besok berapa hari? 2 hari. Yaudah apa aja terserah. Nah, terserah. Kayak mukanya seneng gitu, malah enak nggak ada ibu istrinya. Ya udah jalan aja nggak apa-apa berarti. Ya. Kan ada suami kadang pengen juga me time, ya. Sama kayak ibu-ibu, kadang pengen sendirian gitu. Ada ibu pernah nggak pengen gitu? Pengen gak ada suami sehari doang misalnya gitu. Ada, pernah nggak pengen? Iya, kita pengen ada me time gitu. Ya, pengen sendirian dulu kayak cooling down. Ya paling kumpul sama teman-teman dekat gitu doang. Ya kita maklumin. Kadang istri gitu, bang, aku mau me time ya. Anak-anak pegangin ya. Udah jalan sama temennya dia. Ya paling sore pulang. Ya silakan. Kan ada orang dia suaminya diabetes gitu kan. Maaf, itu kan orangnya nggak bangun dong. Iya. Iya nggak apa-apa benar. Maksudnya dia suka ngajakin istrinya tapi itunya nggak itu kan dia bangun. Pertanyaan gimana apanya? Ya istrinya yang suaminya yang agak bangun. Ya gini ya. Emang kalau katanya gitu ya, diabetes tuh diantaranya nanti ujung-ujungnya bisa mengganggu keperkasaan suami. Doain saya biar gak gitu ya. Saya kan ada diabetes juga soalnya. Ya, tapi alhamdulillah masih kayak oke gitu ya. Tapi gini, artinya menjaga kesehatan perlu. Apalagi menjaga stamina. Kan kita yang namanya suami istri walaupun bukan tujuan utama, tapi hal itu kan perlu. Ya, kita nggak bisa bohong. Ya, suami juga perlu, pengen, bini juga perlu. Walaupun makin tua hawanya makin kurang katanya begitu katanya. Saya sih sampai sekarang masih nggak kurang, masih oke aja. Apalagi biasanya mau lebih muda dari saya. Ya, nah kalau suami udah nggak bisa bangun, Ustaz, ya gimana caranya? Ya pertama obatin suaminya. Diabetes itu penyakit yang bisa sembuh, bisa sembuh. Diobatin, ya. Mau yang ke dokter kek atau alternatif silakan. Yang penting coba berusaha bisa sembuh. Ya, atau ya sambil usaha, boleh nggak Ustaz saya pakai obat kuat, jamu misalnya. Itu dibahas sama ulama, ya boleh, selama tidak menyebabkan doror, bahaya buat suami. Misalnya, bang, aduh bang, udah 2 bulan ini, ya, ini adik beliin Viagra, di Viagra sama dia, pil kuat, atau nih bang jamu pasak bumi, jamu apalagi dah gitu ya, jamu strong kuat. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selama tidak membahayakan kepada tubuh si suami. Ya kalau seandainya minum itu malah jadi kemana-mana, ntar jadi ginjalnya rusak segala macam, jangan. Ya. Nah kalau itu gimana Ustaz? Suami saya udah nggak bisa sama sekali. Saya kan punya hasrat. Ya silakan pakai alat bantu. Ya misalnya suaminya pakai ya alat sekarang mainan seks itu bentuknya kayak barang laki-laki ya. Tapi laki yang mainin, jangan suami, ya ibu sendiri haram. Masturbasi haram. Suami suruh mainin, ya. Pakai terong boleh juga. Kalau nggak mau modal, ya pakai terong. Dicuci dulu tapi bersihin. Kalau singkong, pakai singkong. Ya. Boleh, tapi hati-hati kalau pakai singkong. Ntar keluar-keluar jadi tape. Yang penting, ya kan maaf, manusia kan kadang kalau dia nggak kuat ya takutnya nanti malah maksiat kan gitu ya, daripada maksiat nauzubillah selingkuh ya kan jadi haram ya kan ya, kita nggak tahu namanya setan, laki lu payah tuh ada duda tuh nganggur duda akhirnya ya kan, nauzubillah kita nggak tahu. Maka untuk menjaga itu boleh kita pakai obat kuat ya, vitamin atau apapun yang tapi tidak membahayakan tubuh kita. Jelas Bu ya itu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang suaminya kira-kira stamina sudah menurun, jangan dibiarin, dia ajak berobat, bikinin jamu ya, ajak olahraga gitu, karena penting tuh ya. Kalau nggak ada nggak ya
Bok-bok aja ya. Ya iya sih bisa, cuma begitu doang. Kayak kalau bok-bok doang kok. Kayak orang kencing gak tuntas gitu, ya. Udah Bu Ustaz, saya dipeluk aja dah, bok-bok. Ya, iya bok-bok sih. Cuma beda, tetap beda, ya. Karena dari segi medis saja, ketika seseorang mengeluarkan sperma, mau laki mau perempuan, itu pikiran yang tadi mumet, ya sumpek, itu bisa terangkat bebannya tuh, hilang. Itu lega gitu, plong gitu. Ya itu sehat. Bahkan kalau ditahan-tahan bisa jadi penyakit kanker prostat kalau laki-laki. Iya beneran, jangan ditahan-tahan. Malah kalau bagi istri yang soleha nih, kalau sama-sama sehat, itu kalau bisa sunnahnya itu malah bukan nunggu diminta, tawarin. Iya. Malam-malam nih, udah pada tidur anak nih, kita berdua di kamar. Ngomong, "Bang, ya. Udah kita bersih-bersih, udah mandi, udah pakai parfum." Tawarin, "Bang, mau?" gitu. Kalau mau ayo gitu. Kalau nggak mau, udah kita tinggal tidur. Ya, jelas ya. Itu sunnah tuh, Bu, ya. Baik, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian menyiram dari kepala, lalu bagian kanan didahulukan, ya, baru yang depan dulu, ya, depan kanan, ya, kemudian depan belakang, kiri, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Itu sunnahnya begitu, ya. Kadang orang main jukur-jukur aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dapat sunnahnya begitu berurutan, ya. Nah, Ustaz, perlu ini lagi nggak? Wudu lagi nggak setelah mandi? Tadi tuh, kalau seandainya ketika mandi nggak nyentuh atau nggak kencing, nggak mandi lagi. Cukup dengan mandi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi kencing, pegang kemaluan cebok, nah berarti wajib wudu lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi selama tidak menyentuh kemaluan, tidak. Oh nggak, ya nggak apa-apa, itu kan sunnah nggak apa-apa. Ya, oke ya. Kemudian itu aja mungkin. Lalu setelah itu, ya, setelah selesai mandi, sunnah membaca doa sama seperti doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya. Tapi terakhir, perkara-perkara yang dimakruhkan kalau lagi junub. Ibu kalau junub, habis haid, habis kumpul sama laki, habis keluar sperma, ini makruh tidur. Makruh berhubungan badan. Makruh minum. Kapan? Sebelum wudu dan sebelum basuh kemaluan. Jadi kalau habis kumpul sama laki nih, atau habis haid, kalau mau tidur wudu dulu, cebok dulu wudu. Atau pengen kumpul lagi ronde 2. Ini ronde pertama nih jam 8, teng, ya kan? Jam 9 selesai, nonton TV dulu. Jam 10 mau lagi, pengantin baru misalnya, ya. Ayo bang, lagi bang, ayo, ya kan? Itu sunnahnya, gak usah mandi, cebok dulu, wudu, baru kumpul lagi. Ataupun pengen minum, pengen makan, wudu dulu, cebok dulu, wudu dulu, ya. Baik, paham ya? Nah kalau haid atau nifas, kalau sudah selesai sama tuh, makruh tidur, makruh makan minum sebelum wudu. Tapi kalau ingin berhubungan badan, wajib mandi dulu. Nggak boleh habis haid langsung udah berhenti, nggak boleh mandi dulu. Satu saya habis kumpul mandi lagi, ya mandi lagi. Yang pertama mandi untuk angkat hadas besar supaya boleh berkumpul. Yang kedua mandi hadas besar lagi. Ya, paham ya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, udah mau asar. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita terus rajin cari ilmu supaya ya apa yang kita lakukan semua sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Juga tadi siapa yang meninggal? Kita Fatihah juga buat Ibu Suana binti Haji Air, ya, yang meninggal dunia, sahabat kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau di alam kuburnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sebelum doa penutup pengumuman untuk pekan depan, Umi, saya mohon maaf Umi ya, kayaknya dimundurin hari Sabtu ya, karena Jumat saya berhalangan. Jadi minggu depan kan Asma ya, kalau kita mundurin Kemis bareng sama Darussalam bentrok. Oh iya, jamaahnya mau apa enggak? Apa yang lain? Wah, yang bisa, ada yang bisa mau? Terserah aja. Kalau mau libur aja. Berat. Ya, kalau misalnya emang nggak bisa, kita liburin. Berarti baca rotibnya Jumat depannya lagi. Kita liburin. Baik. Itu aja mungkin pengumumannya. Kita tutup dengan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi fadli da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan